Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna hamdalillah na'matuhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesehatan, umur yang panjang, sehingga kita dapat bertemu pada Ramadan 1446 Hijriah ini dalam keadaan sehat walafiat, dan akan bertemu dengan Idul Fitri berikutnya. Kemudian salawat serta salam tak lupa kita panjatkan kepada junjungan kita, Nabi besar, Nabi agung, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Saudaraku yang dirahmati Allah, pada kali ini saya ingin menyampaikan tentang mulia dengan ilmu dan iman. Fitrahnya, manusia merupakan makhluk yang mulia. Allah menciptakan manusia sebagai sosok yang mulia, bahkan memotivasinya berlomba-lomba meningkatkan kemuliaan. Tidak ada seorang pun yang suka dihina dan ternista dalam hidupnya. Apapun akan dipertahankan dan dibelanya jika itu dianggap sebagai simbol kemuliaan seseorang. Mari kita renungkan potongan Quran Surat Al-Mujadalah ayat 11. Yang artinya, niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dan Allah maha teliti apa yang kamu kerjakan. Saudaraku yang dirahmati Allah, ada 3 poin penting yang bisa kita ambil dari ayat yang mulia di atas. Yang pertama yaitu adalah iman, yang kedua adalah ilmu, yang ketiga adalah amal. Ketika ada manusia yang mengaku sebagai manusia, lalu tidak beriman kepada Allah, maka dia tidak layak untuk berada di muka bumi ini. Dan inilah yang disebut dengan orang-orang yang kafir, yang fasik, dan munafik. Maka, iman harus ada dalam diri manusia. Tetapi beriman saja tidak cukup. Percaya adanya Tuhan, Nabi, malaikat, hari akhir, dan hal-hal gaib itu tidak cukup hanya dengan iman saja. Maka dari itu harus didukung keberadaannya dengan ilmu. Allah berfirman dalam Quran Surat Al-Isra ayat 36 yang artinya, dan janganlah kamu mengikuti yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati semuanya itu akan dimintakan pertanggungjawabannya. Saudaraku yang dirahmati Allah, salah satu contoh yang kita lakukan setiap hari adalah sholat. Sholat merupakan wujud kesetiaan kita dan wujud rasa sayang kita kepada Allah. Ketika kita sholat, harus dengan ilmu dan melakukan amalan-amalan yang lainnya, baik itu di dunia maupun untuk di akhirat nanti, semuanya harus berdasarkan ilmu. 3 komponen ini haruslah ada dan tidak boleh dipisahkan, apalagi hilang. Iman kuat, tetapi tidak didasarkan dengan ilmu, maka akan batal. Ilmu tinggi, tetapi tidak disertai dengan beriman kepada Allah, itu akan percuma. Demikian juga iman. Iman yang mantap, ilmu tinggi, tetapi tidak direalisasikan dalam amalannya, maka akan sia-sia. Seperti halnya dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Thalabul ilmi faridatu ala kulli muslimin wal muslimat, yang artinya menuntut ilmu itu wajib bagi muslim laki-laki dan muslim perempuan. Hadis riwayat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Sehingga menuntut ilmu itu tidak ada perbedaan, baik bagi laki-laki maupun perempuan, anak kecil, remaja, dewasa, orang tua, bahkan lansia pun semuanya berhak menuntut ilmu. Seperti halnya kata pepatah, menuntutlah ilmu dari buayan sampai dengan liang lahat. Jika ilmu menerangi akal, maka iman akan menerangi hati. Iman merupakan keyakinan dan percaya kepada Allah atas segala ketetapannya. Iman akan membentuk akhlak yang baik, memberikan ketenangan jiwa, menjadi sumber kekuatan dalam menghadapi hidup. Orang yang memiliki iman itu tidak akan mudah putus asa,
tidak akan merasa sendirian dalam menghadapi kesulitan, dan selalu berusaha mencari ridha Allah dalam setiap perbuatannya. Orang yang berilmu akan selalu berpikir dalam mencari kebenaran dalam hidupnya. Ilmu itu akan kekal dan akan bermanfaat bagi pemiliknya, walaupun seorang itu pun telah meninggal. Seperti halnya hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang artinya, jika seseorang meninggal, maka terputuslah semua amal perbuatannya kecuali 3 hal, yaitu yang pertama, sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang mendoakannya. Hadis riwayat Muslim nomor 1631. Saudaraku yang dirahmati Allah, setiap harinya kita berdoa agar diberikan ilmu yang bermanfaat, rizki yang berlimpah dan berkah, serta amalan yang diterima oleh Allah. Doa yang selalu kita ucapkan adalah Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amalan yang diterima. Ilmu dan iman merupakan 2 komponen penting yang tidak dapat dipisahkan, yang dapat mengangkat derajat seseorang menjadi mulia. Dalam Islam, ilmu dan iman tidak dapat dipisahkan. Yang ilmu dapat membantu memahami kehidupan dan mendekatkan diri kepada Allah. Iman merupakan keyakinan kuat terhadap Allah dan ajarannya. Ilmu yang didasari iman akan lebih bermanfaat, karena ilmu akan membawa kita selalu bersikap rendah hati dan bijaksana. Allah berjanji bahwa yang beriman dan berilmu akan mendapatkan derajat yang lebih tinggi. Banyak sekali keutamaan tentang ilmu yang tidak dapat saya sampaikan satu persatu mungkin di sini, mungkin lain waktu kita dapat sampaikan kembali. Semoga Allah senantiasa menambahkan ilmu dan petunjuknya kepada kita semua. Mungkin itu sedikit yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Sebentar lagi Idul Fitri, izinkan saya mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Semoga amalan kita selama Ramadan ini diterima Allah Subhanahu wa taala dan kita kembali lagi menjadi suci. Terima kasih atas perhatiannya. Nun wal qalami wa ma yasturun fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.